terima kasih sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Nurli. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya di sela-sela kegiatan pembelajaran seperti biasanya. Bapak Ibu sudah berkenan datang ke ruangan ini, ke forum ini, guna membantu saya dalam pelaksanaan implementasi atau pengibasan kepada Bapak Ibu guru di sini terkait 7 jurus BK hebat ya. Tentu harapan kami bersama di sini dengan adanya kegiatan ini mampu memberikan pemahaman baru kepada kita bersama bahwasanya banyak hal-hal yang harus kita pahami kepada diri siswa itu sendiri. Nah, di sini Bapak Ibu, insya Allah saya juga belajar dengan Bapak Ibu, tidak merasa yang wah, tapi saya jujur saya nervous di sini. Ada Bem Yun, ada Bu Yenti kan, banyak guru-guru hebat saya di sini. Tentunya ini menjadi suatu momen untuk saya belajar berdiri di hadapan Bapak Ibu guru di sini. Sebelumnya Bapak Ibu, untuk mencerah suasana, boleh kita sama-sama berdiri dulu Bapak Ibu. Oke. Baik, terima kasih terutama untuk semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, jadi untuk pertama ini kita membahas mengenai jurus 1, yakni kenali potensi. Nah, baik. Jadi sini nanti kita akan membahas 4 poin, antaranya adalah aktivitas. Nanti di sini Bapak Ibu boleh menggunakan smartphone-nya atau HP-nya dalam menggunakan aplikasi yang kiranya bisa mengetes pribadi atau gaya belajar yang Ibu miliki. Kemudian refleksi, lalu konsep, lalu nanti aplikasi bagaimana implementasi hasil dari tes tersebut. Selanjutnya, ya kita masuk poin pertama. Ini Anda bisa bantu Bapak, bisa bantu saya, Bapak Ibu, membacakan slide di depan. Silakan Ibu Lili. Baca Bu Lili, silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari sini aja Pak. Boleh. Dari sini saya mau coba untuk membacakan. Selamat datang para pendengar
Sekarang kalian tiba di pendepokan tenaga air. Di sini kalian akan lebih mengenal diri untuk mengoptimalkan cara berpikir, merasakan potensi diri yang mengalir, mengoptimalkan energi baik semakin hadir. Selamat melanjutkan perjalanan pertama. Hati-hati tergelincir. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Riri. Selanjutnya, ya, di sini kita langsung saja memasuki aktivitas. Bapak Ibu boleh gunakan HP atau smartphone-nya untuk buka Google. Iya, silakan. Ikuti tes, kemudian next. Lanjut ini, Ibu boleh klik segitiga ini, tes 3, Ibu tes gaya belajar. Ikuti tes, kemudian lanjut. Oke. Atau individu yang memiliki gaya visual, mereka lebih mudah untuk mengingat informasi dalam bentuk gambar, kemudian grafik atau bahkan tulisan. Nah, selanjutnya biasanya individu yang suka dengan yang gaya belajarnya visual, mereka lebih condong ke gemar membaca dan mencatat. Ibu kira-kira begitu? Ya. Selanjutnya di sini juga sesuai atau individu yang memiliki gaya belajarnya visual, mereka lebih tertarik pada tampilan visual seperti diagram, mind map, video, ilustrasi atau slide presentasi. Nah, jadi untuk selanjutnya, lalu apa sih Bapak Ibu strategi yang tepat dalam pelaksanaan pembelajarannya sendiri? Nah, di sini dikatakan bahwasannya individu yang memiliki gaya belajar visual, untuk mereka efektif dalam belajar, yang pertama adalah menggunakan gambar atau peta konsep, video, atau bahkan infografik. Jadi anak-anak atau individu yang memiliki gaya belajar ini, mereka lebih condong ke visual untuk melihat video, yang lebih memahami materi-materi pembelajaran saat berlangsung. Lalu mungkin Bapak Ibu boleh mengajak mereka membuat suatu catatan dengan selera mereka, seperti mewarnai atau bahkan mapping atau peta konsep dan sketsa yang bisa digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, itu hasil gaya belajar dari visual. Cukup. Nah, kemudian saya mau tahu Pak Ewen. Nah, Pak Ewen ini apa hasilnya, Pak? Silakan Pak Ewen. Iya, Pak Edwin, silakan Pak Edwin, maaf. Visual juga ya Pak Edwin ya. Ya, baik, berarti Bu Yeni dengan Pak Edwin merupakan salah satu individu yang lebih senang melakukan metode pembelajarannya dengan melihat atau gaya belajar yang visual. Ada yang ada Pak Ibu? Ini ada. Ya, Mem silakan ya. Naturalistik. Sebentar Mem. Apa naturalistik ya? Lebih dominan kan Mem? Lebih dominan kan? Itu mulut nih. Kita visual. Kakak. Oh, orangnya berbeda dia dia. Estetik dia. Naturalistik. Saya sama Pak Edwin ya. Iya. Oke, baik. Mas Iqbal. Bal. Naturalistik tak ada ya. Tadi ada yang visual selain Pak Edwin dengan Ibu ini. Ibu apa? Visual juga. Ada yang estetik? Visual. Ibu Rana? Visual. Bu Rumi? Kinestetik. Nah, sedikit kita spill mengenai kinestetik. Nah, jadi Ibu Rumi, individu yang memiliki gaya belajar kinestetik, mereka itu lebih condong dengan menyentuh, bergerak, atau langsung praktikum. Ya, itu siswa-siswa yang aktif. Mungkin nanti Bapak Ibu saat di pelajaran pembelajaran ada siswa yang sifatnya diam, mereka lebih condong aktif. Nah, itu bisa saja menjadi indikasi bahwasanya gaya anak ini lebih ke kinestetik. Nah, atau kita lebih mengarahkan mereka ke kegiatan-kegiatan praktikum atau bahkan eksperimen. Nah, selanjutnya tadi kita sudah aktivitas, kemudian sudah konsep, sudah sekarang kita memasuki ke aplikasi ya. Nah, jadi dari yang Bapak Ibu dapatkan tadi, kira-kira apa yang harus kita lakukan
untuk mencapai pembelajaran yang efektif dalam kelas Bapak Ibu. Silakan, saya mau ke Ibu Sukma dulu, silakan. Tadi Ibu gaya belajarnya visual Bu ya. Yang lebih mantap semuanya auditori. Lebih dominan ke auditori, berarti Ibu lebih ke mendengar. Iya. Ya, silakan Ibu. Ya. Ini pertanyaannya apa tadi? Dengan konsep yang disampaikan tadi, kan Ibu auditori ya. Nah, auditori ini biasanya siswa itu lebih dia menggunakan indera pendengarnya dalam kegiatan pembelajaran daripada mereka harus fokus atau bahkan mereka tertikung. Kadang ada siswa yang bergerak tapi aktif pendengarannya, dan itu bisa membantu dia merekam materi-materi ajar yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru di kelas. Nah, mungkin Ibu Sukma boleh sampaikan dengan setelah mengetahui gaya belajar Ibu, apa kira-kira Ibu sebagai siswa yang Ibu lakukan selanjutnya? Silakan Ibu. Sebagai siswa. Sebagai guru. Ya, semoga dengan Maksudnya ibu sebagai siswa siswa tentang auditori tadi. ya supaya memahami siswa kita juga. Oh, berarti sebagai guru Ya, boleh sekarang gimana nyaman? berarti metodenya Metode seperti apa ya? siswa yang auditori. Iya, benar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menanggapi pertanyaan dari Pak Rizky bahwa bagaimana saya selaku seorang guru menghadapi siswa yang cenderung kepada kecerdasan auditori atau lebih cenderung mendengarkan. Berdasarkan pengalaman saya yang di kelas, biasanya saya memberikan video atau juga slide atau PPT yang saya jelaskan. Jadi saya menjelaskan dari hal yang lebih mudah dulu, kemudian yang mulai meningkat, misalnya pengertian dulu, kemudian jenis-jenis, dan terakhir nanti bisa jadi suatu peraturan atau apa yang lebih kompleks. Itu biasanya yang saya lakukan. Kemudian saya merasa mereka bertanya, ada yang tidak dipahami atau mereka boleh menanggapi dengan pertanyaan. Kalau belum mengerti, saya mengulangi penjelasannya. Seperti itu biasanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Sukma dengan pemahaman tersebut. Ya, insya Allah nanti Ibu Sukma saat pelaksanaannya kepada siswa di dalam kelas, Ibu bisa memahami karakter anaknya masing-masing. Kemudian untuk yang auditori atau yang visual, saya ke Ibu Yeni. Silakan Bu Yeni. Gimana Ibu setelah Ibu mengetahui dari visual siswa tadi, apa kira-kira metode yang Ibu lakukan ke siswa tersebut? Silakan Bu. Visual, maaf Bu. Terima kasih. Seandainya saya mengetahui kalau anak itu mempunyai gaya belajar visual, mungkin di sini ya saya mengikuti memberikan materi-materi itu mungkin seperti adanya video. Kebetulan pembelajaran saya bahasa, jadi saya untuk menarik perhatian mereka itu ya memberikan video-video mungkin akan merangsang mereka agar tertarik dengan materi saya. Setelah itu sesuai dengan materi saya juga apa yang kamu sampaikan dengan video ini, itu saja mungkin Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Sukma dan Ibu Yeni dan Ibu guru lainnya. Jadi dengan kita memahami metode-metode apa yang tepat untuk siswa kita di kelas, insya Allah ini membantu kita untuk memahami mereka. Jadi kita punya variasi atau metode-metode lain dalam mengembangkan bahan pembelajaran di kelas. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk jurus pertama kita anggap tuntas. Boleh tepuk tangan untuk kita semuanya. Iya, terima kasih. Selamat pendengar, kamu telah menguasai jurus pertama. Ini kartu pertama dari 7 jurus sudah terkumpulkan. Selamat melanjutkan petualangan. Kita langsung di jurus kedua, yakni kelola emosi. Ya, kelola emosi. Jadi langsung saja untuk angkanya di sini boleh disorot sini, Fahri Hafiz. Boleh bantu sampai untuk kertasnya.
Ya, baik. Jadi untuk aktivitasnya, Bapak Ibu semua di sini sudah memegang kertas ya, kertas. Kemudian nanti kita refleksikan mengenai diskusi, menggali makna di balik permainan kita ini nantinya. Lalu nanti kita bicara konsep, lalu nanti bicara aplikasinya. Baik, yang kedua, selamat datang pendekar, selamat datang di Gunung Merapi. Di sini kita akan belajar mengenai jurus kedua, yaitu kelola emosi. Kendalikan emosinya agar emosi tidak mengendalikanmu. Ya, baik. Bapak Ibu, mungkin di sini kita sudah bisa melihat di depan. Kita hari ini bermain kertas emosi. Nah, jadi tadi instruksinya adalah setiap peserta sudah memiliki selembar kertas yang saat itu dalam kondisi yang masih rapi, ya, masih rapi. Memang bisa kita ganti, Mem? Oke, baik. Kemudian nanti saya membacakan sebuah cerita. Bapak Ibu boleh mendengarkan, lalu dari cerita tersebut apa reaksi emosi Bapak Ibu dari cerita yang saya sampaikan. Boleh diremas, boleh dilipat, terserah Ibu. Bagaimana Ibu mengelola emosi diri kita? Ya, boleh ya. Nah, jadi ini kita nanti ilustrasikan kita sebagai guru dalam kondisi yang tidak kondusif pada saat itu. Baik, bisa dimulai? Ya, silakan Bapak Ibu pegang kertasnya. Nah, 1. Pagi itu ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi tergantung di motor. Namun beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, ibu guru mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Nah, jadi ini Ibu Nana tadi sudah berangkat, kemudian di tengah perjalanan mogok kehabisan bensin, ya. Nah, ya, jadi kalau gimana perasaan ibu saat itu ya? Gimana perasaan Bapak Ibu dengan kondisi di depan? Selanjutnya, sampailah di sekolah ya, Ibu di kelas. Hampir semua murid datang tepat waktu. Namun belum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat. Ia menunduk sambil berkata, "Maaf Bu, saya telat," kata si Andi. Pelajaran pun dimulai. Namun saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, ibu guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Dicari kesana kemari, tapi tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa, ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangkan aktivitas mengajar yang seru seketika bubar atau buyar karena bahan tersebut tidak ada di tangannya. Lalu di tengah pembelajaran saat itu ibu mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Dia menunduk bangkunya. Saat didekati ternyata Andi terlelap ketiduran. Nah, jadi ibu melihat kondisi seperti itu, bagaimana kondisi emosinya. Selanjutnya, tak lama kemudian ada seorang bapak mengetuk pintu kelas. Ibu membuka pintu dan menghampirinya. Bapak itu berkata, "Maaf, saya pamannya Andi." Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi maksa selalu ingin sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin jemput Andi karena ayahnya masuk ICU. Selanjutnya, paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. "Oh iya Bu, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek isinya buku dan ada nama sekolah ini. Jadi saya bawa. Siapa tahu ibu guru bisa mengembalikan kepada pemiliknya."
Bu guru melihatnya dan ternyata itu adalah bahan ajarnya yang tadi dia cari-cari. Andi dan pamannya pun berpamitan. Selanjutnya, Bapak Ibu kembali ke kelas dengan bahan ajar yang kembali di tangan. Ibu guru melanjutkan pelajaran dengan semangat menggunakan bahan yang telah disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Nah, baik, Bapak Ibu, selanjutnya bagaimana kondisi kertas yang saat ini Ibu Bapak pegang? Masih mulus? Masih mulus semuanya? Ada yang sudah terlipat? Oke, Ibu dulu terlipat, Mem juga terlipat. Ada lagi? Ada lagi? Ibu Dede terlipat? Kemudian, apakah Bapak Ibu merasa menyesal dengan apa yang sudah dilakukan oleh kertasnya? Ibu Duli bagaimana? Terlipat Ibu Duli? Geram sama Andi ya? Oke. Mem Jun geram sama-sama Mem? Oke, Mem. Selanjutnya, jika kertas itu adalah murid kita, bagaimana sikap seharusnya yang kita lakukan kepada murid tersebut? Nah, sini kita tadi sudah masuk ke aktivitas, kemudian konsep, lalu angkanya. Nah, di sini Bapak Ibu, jadi kita berupaya bagaimana kita merancang kelas yang bernuansa sel ya, jadi sosial, emosi, learning. Nah, di sini nanti Bapak Ibu mungkin boleh membuat suatu kelompok kecil yang terdiri 6 orang di kelasnya saat pelaksanaan di kelas. Nanti kita berikan mereka pemahaman terkait emosi tersebut ya. Nah, jadi untuk itu saya anggap ini sudah selesai. Bapak Ibu semoga bisa mengimplementasikannya kepada siswa-siswinya saat di kelas ya. Nah, selanjutnya kita masuk aplikasi. Dari aktivitas tersebut, apa yang bisa Bapak Ibu simpulkan ya? Kita sebagai pendidik dengan situasi yang hari ini kita alami, dihadapkan dengan situasi seperti itu, kira-kira apakah yang bisa kita sikapi dari diri kita? Kepada Ibu Nana boleh dibantu? Terima kasih Bapak Rizky memberikan waktu untuk saya. Setelah saya telusuri atau setelah saya lihat dari wacana tadi, saya sebagai guru seharusnya atau melakukan hal yang lebih berhati-hati lagi untuk berpikir positif tentunya. Kemudian tidak mudah terpancing emosi, namun kemudian saya harus melakukan kepada anak itu bertanya dulu apa alasannya. Ya, itu bagi saya. Terima kasih Mbak Rizky. Baik, terima kasih Ibu Nana. Berarti dapat disimpulkan bahwasannya situasi yang hari ini kita hadapi tentu tidak semata-mata kita menjustifikasi atau mengecap bahwasannya hal tersebut adalah negatif tanpa kita mengetahui bagaimana background latar belakang suatu permasalahan yang muncul pada saat itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita telah melaksanakan jurus kedua. Nah, jadi saya ucapkan selamat pendekar, kamu sudah menguasai jurus kedua. Perjalanan masih panjang, selamat melanjutkan perjuangan. Baik, selanjutnya Pak Iwe, terima kasih.
kita masuk jurus ketiga, yakni tumbuhkan resiliensi. Ya, tumbuhkan resiliensi. Resiliensi mungkin atau kata lain daya latih ya, atau suatu kemampuan yang ada dalam diri individu ya untuk bertahan, bangkit dan mampu menjadi lebih baik ke depannya. Ya, jadi nah yang pertama nanti kita melakukan aktivitasnya atau AK. Yang pertama kita buat 2 kelompok. Nah, buat 2 kelompok. Mas Brahma nanti. Iya benar ya. Bikin nih Bu. Auditori mulai langsung mulai nih Pak. Silakan Ibu dimulai langsung aja. Ya udah sini ya. Bekerja sama. Oke, bukan bikin seperti itu lagi di sini. Iya. Iya, di bawahnya 3. Bentuknya bukan kan nggak harus seperti itu. Iya harus seperti itu, 3A dia. Iya 3A. Tuh, penasaran dia. Nih, satu lagi dapat. Sampai bisa jadi kinestetik kayak gitu. Rumi. Dia kuatkan Bukan kaki enggak, kakinya tumbang. Ya, dikasih kesempatan sama gurunya, kasihan anak muridnya lagi bersemangat. Ya. Oke, Bu, baik Bu Didi. Dah. Terima kasih Bu Didi. Sama-sama Pak. Oke, masih melanjutkan. Ya. Oke, Bu Rumi tidak mau kalah nampaknya dari Bu Didi. Oh. Aduh. Oke, baik. Kita masuk refleksi ya, Bapak Ibu, dan diskusi. Nah, di situ dikatakan bahwasanya pertanyaannya nanti mohon dicermati. Ketika menara kalian goyah atau bahkan roboh, bagaimana perasaan kalian dan apa refleksi pertama yang muncul dalam diri Bapak Ibu atau kelompoknya? Apakah ada rasa frustasi, putus asa, ingin menyalahkan, atau justru semangat untuk segera mencari solusi? Betul, baik. Saya mau ke kelompok 1, ke Pak Edwin. Kan tadi kan jatuh bangun Pak Edwin. Apa yang bisa Pak Edwin sampaikan? Silakan Pak Edwin. Oke. Semangat, tetap semangat dan untuk mencari isolasi tadi gitu. Isolasi. Solusi ya, Pak ya. Solusi. Jadi Makanya bisa berdiri. Ya? mungkin tadi saya tengok kelompok Pak Edwin itu kan dengan Dia membaca kesempatan. jatuh bangun yang mana tersebut Ya. tentu membuat semangat ini kok jatuh, Ya. gimana caranya, Penasaran. kok jatuh lagi, apa solusinya, jatuh lagi, coba lagi, jatuh lagi, coba lagi sampai dapat solusi hingga tujuannya tercapai. Baik, terima kasih Bapak Edwin. Kemudian saya mau refleksi ke kelompok 2 atau kelompoknya Ibu Sukma. Silakan Ibu Sukma atau Ibu Rumi, dipersilakan. Ibu Rumi, silakan Ibu Rumi. Bagaimana tadi Mi melihat kondisi ini? Naik roboh. Bangunannya roboh, saya terpanang untuk mencoba lagi. Gimana caranya biar bangunan bisa berdiri? Ya, baik. Tapi ternyata waktu habis. Ya. Baik, berarti Ibu Rumi sama bahwasannya setiap upaya yang Ibu Rumi lakukan atau kelompoknya tadi jatuh ya Bu Ibu ya, jatuh tentu ingin untuk bagaimana caranya harus tetap ini berdiri. Nah, jika kita masukkan ke dalam pribadi kita atau individu, bahwasanya setiap dari Bu Vita, Bu Nurli pasti memiliki potensi atau daya lentik yang bisa kita gali, yang bisa kita kembangkan untuk mencapai suatu hal yang jauh lebih baik. Nah, sama halnya hal ini juga terdapat dalam diri siswa-siswi kita. Ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, nah kita mungkin sedikit boleh melihat tontonan tayangan video. Nah, itu ini kita sedikit melihat ya Bapak Ibu ya.
mohon maaf bahwa kalaupun seperti apapun gerakan dan tetap Baik, berjaya. baik, Bapak Ibu terima kasih. Oke, jadi tadi kita sudah melihat tayangan video tersebut bahwasannya apa yang bisa dapat kita simpulkan Bapak Ibu dari video tersebut? Silakan Ibu Nana. Baik, terima kasih Pak Rizky. Dari video tadi yang dapat saya simpulkan bahwa apapun yang diperlakukan kepada seseorang, namun kita tetap berdiri kokoh atau tetap dengan satu pendirian seperti itu. Seperti itu sih, tapi tidak tahu kawan-kawan lain. Terima Baik, kasih. terima kasih Ibu. Silakan Ibu ada lagi. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya, dihubungkan dengan kehidupan kita sendiri, bagaimanapun masalah yang datang dan bagaimanapun orang memandang kita tidak fokus dengan tujuan kita. Pertama, kita harus fokus bagaimana kita mencari solusi dan kita harus keluar dari masalah itu sehingga kita dapat berdiri tegak. Tapi kalau kita tidak cepat keluar dari masalah itu dan mencari solusi, kita akan tetap terjatuh. Itu menurut saya. Terima kasih. Baik, boleh tepuk tangan untuk semua Pak Ibu. Iya. Konsep resiliensi itu sendiri. Nah, di sini dikatakan bahwasannya resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan. Ya, di antaranya itu ada stres atau trauma yang dialami dalam hidup. Nah, di sini dikatakan bahwasannya hal ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, dan bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan-tantangan yang sudah ditemukan selama kehidupannya. Baik, jurus 3 saya anggap sudah Ibu pahami, Bapak Ibu pahami. Semoga ini bisa berdampak kepada siswa-siswi kita. Semoga Bapak Ibu juga bisa memberi suatu keyakinan kepada mereka bahwasanya mereka itu punya kekuatan yang sangat luar biasa jika mereka bisa menggali untuk menerapkan potensi tersebut. Demikian, terima kasih. Selamat Pendekar sudah berusaha mempelajari jurus 3 ini. Sebagai tanda kamu sudah menguasai, kamu berhak menerima kartu ketiga, tumbuhkan resiliensi. Selamat melanjutkan perjalanan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, terima kasih Ibu. Alhamdulillah. Sebagai pendekar, kali ini kamu akan belajar jurus jaga konsistensi, siapkan diri dan konsentrasi. Siluman habit loop akan menghalangi, lawan dan kalahkan siluman itu sebagai tanda kamu bisa menguasainya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita boleh berpasangan. Mungkin Ibu Bapak Ewin dengan Bapak Gianto boleh berpasangan, dan yang lain silahkan berpasangan. Bapak Ibu silahkan. Ya silahkan. Oke, silahkan berpasangan. Iya nggak berpasangan. Nah ini sebaiknya yang laki-laki dengan yang laki-laki ya. Ya, meskipun sini ada yang mahram. Oke, Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu untuk melakukan sweet. Bu Riri, ada pasangan ya? Tadi ibunya mana nih? Di sebentar ya. Oke, silakan Bapak Ibu untuk sweet dulu dengan pasangannya. Silakan. Tolong video Mas. Oke, sweet. Oke. Selanjutnya. Yang menang jadi A, yang kalah menjadi B. Mana A tadi? Yang A mana? Oke. Yang B? Oke, baik. Selanjutnya, yang A tugasnya adalah mengepalkan genggamannya. Ya, mengepalkan genggamannya. Oke. Kemudian yang A ini ya, kepalan tangannya seolah-olah ada harta benda emas intan permata yang berharga tidak boleh dimiliki oleh orang lain. Oke ya. Selanjutnya yang B berupaya bagaimana membuka ya, membuka kepala tangan tersebut dengan cara membuka kepala tersebut dengan cara yang bisa dibilang wajar ya, Bapak Ibu, jangan nanti jangan ya.
Yang lain. Dapat rezeki menjadi baju. Itu oke. Baik. Nah, selanjutnya yang kedua kita balik perannya. Yang B menjadi genggaman. Yang B menggenggam, silahkan. Yang B menggenggam. Oke. Tolong dengarkan. Yang B menggenggam. Tapi ingat ya, tidak boleh ada touch atau sentuhan kepada rekannya. Ya, buka genggaman tangan tersebut tanpa ada sentuhan sedikit pun. Silakan, waktunya 1 menit dari sekarang sentuhan. Berhasil ya? Ada yang berhasil? Oke, coba apa yang bisa Ibu sampaikan, Ibu? Kenapa Ibu semua gagal membuka tangan Ibu Nurli? Karena saya juga mempertahankan apa yang saya Aja. Salah dulu boleh? bintang sholat. Ntar aja. Bapak Ibu, dari shot yang sangat singkat itu, apa yang bisa kita ambil kesimpulan Bapak Ibu? Awalnya dia ada kesadaran untuk melakukan suatu hak kewajiban dia, karena ada paksaan jadi dia berubah. Oke, betul sekali. Terima kasih Pak Ewen. Ya, kan dilihat ya, si Lemon ini awalnya sudah ada kesadaran bahwa dia melaksanakan ibadah sholat. Kemudian ibunya di belakang teriak, bintang sholat namanya. Tentu anak, ya anak kita saat mereka sudah berupaya menimba kesadarannya untuk melakukan suatu hal yang positif, ya terkadang kita kan sebagai orang tua, sebagai guru, ya kita tidak mengetahui bagaimana ya sudah mereka siapkan dalam dirinya. Betul Bapak Ibu kira-kira? Nah, betul Bapak Ibu ya. Nah, tentu Bapak Ibu di sini kita harus melihat setiap perkembangan anak-anak kita, baik itu dia saat berkembang, kesadaran. Jadi mereka bisa sadar tanpa ada paksaan. Nah, mungkin insya Allah semoga dengan jurus yang keempat ini dapat memberikan kita pemahaman baru bahwasanya kita bisa membedakan antara paksaan dan kesadaran. Nah, jadi Pak Ibu, kalau kita bicara individu, ya, kita bicara individu, itu terdapat 10 tombol ajaib dalam diri kita. Nah, yang pertama adalah kesenangan, kemudian kebanggaan, keingintahuan, kemudian minat, tujuan, kebutuhan, manfaat, tantangan, keyakinan, sampai dengan makna. Jadi Bapak Ibu, kita memiliki memiliki 10 tombol ajaib yang memberikan kita untuk mencapai hal yang kita ingin dapatkan. Mungkin contohnya saya sebagai guru, ya, sebagai guru, tentu saya memiliki motivasi untuk datang ke sekolah. Tujuannya adalah sebagai tanggung jawab, tugas. Saya bangga menjadi seorang guru. Nah, Bu Nana bangga menjadi pendidik, dari jauh berangkat pagi, pulangnya nggak tahu kapan, ya Pak Ibu ya. Itu semua karena ada rasa kebanggaan status sebagai pendidik. Ya Bapak Ibu, selanjutnya Yang tombol 10 tadi nggak dicari. Nah, jadi sini Bapak Ibu, Kak Seto mengatakan bahwasannya jangan mimpi deh punya anak yang penurut, kita justru akan frustasi. Nah, jadi Bapak Ibu, jangan mimpi kita punya anak penurut, justru kita nanti akan frustasi, kata beliau. Namun, bermimpilah punya anak yang mandiri dan bisa diajak kerja sama. Mungkin statement dari beliau ini menjadi suatu masukan buat kita sebagai orang tua atau pendidik, bagaimana kita berhubungan dengan siswa-siswi kita selama di sekolah ataupun bahkan dengan anak-anak kita yang ada di rumah. Pelajaran dulu diri
Baik Bapak Ibu, terima kasih. Nampaknya sudah mulai lelah ya. Yang maksud ini baru masuk keempat ya Bapak Ibu ya. Keempat ya. Jadi saya anggap ini sudah selesai. Keempat, nanti kita tentukan yang 5, 6 dan 7. Terima kasih. Selamat istirahat. Sampai ketemu. Silakan tepuk tangan untuk kita semuanya. Karena ini sebagai guru BK, kemudian Ibu Riri sebagai siswa, murid atau klien. Dan silahkan Ibu Riri ceritakan suatu permasalahan Ibu ke konselornya. Namun pada saat yang bersamaan Ibu Nana bawa HP. Oke. Saya bersamaan Ibu Nana sibuk dengan HP-nya atau dengan kesibukan lainnya lah. Cuman saat ini Riri tetap menyampaikan keluhannya gitu. Silakan Ibu Riri untuk menyampaikan dan Ibu Nana sibuk dengan kesibukannya. Ibu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya mengganggu. Saya mau cerita Bu. Jadi selama kita bagi MBG ini, saya sering nggak dapat susu sama buahnya loh Bu. Saya nggak tahu. Kayaknya teman-teman saya tuh ngambil loh Bu. Jadi gimana Bu? Memang Saya saja Bu, ada beberapa teman saya juga. Saya cuma makan nasinya aja tanpa sayur tanpa ini loh Bu. Loh kamu datanya nggak dikasih ke wali kelas? Saya udah bilang, cuma saya nggak tahu lagi mau siapa kan Bu. Kemarin ibu suruh catat loh data-datanya. Tapi kan saya sudah lapor Bu. Bu, ini saya mau ngasih tahu loh Bu gimana solusinya. Bagaimanapun saya juga mau loh Bu. Waalaikumsalam. Bu, di sini saya mau cerita Bu, mau nanya juga. Jadi kan di kelas saya itu pada saat pembagian MBG itu saya sering Bu, di ranah saya itu nggak ada susu, nggak ada buah-buahan, nggak ada sayur, nggak ada lauknya, ya cuma nasi aja Bu. Itu kan bukan cuma saya, ada teman-teman saya yang lainnya juga kayak gitu. Dan teman-teman saya bilang waktu pas pembagian itu katanya diambil oleh rekan-rekan teman saya yang lain. Tenang, sabar dulu. Nah, gini, kenapa bisa kok tak ada laukannya? Emang dia sudah terbuka? Jadi kata teman saya yang ketua kelas, ketika pembagian MBG itu kan kami langsung ngambil sendiri di depan meja. Nah itu tuh ketika saya sebelum itu saya sholat duha dulu. Nah pulang dari sholat itu kata teman saya ada beberapa teman-teman yang ngambil dari sana. Jadi yang jatah saya dan teman-teman yang pergi sholat ini udah diambil oleh rekan saya. Oke, baik. Nanti ibu cek lagi ya. Baik, terima kasih Kat. Oke, terima kasih. Dosis tadi, saya tambahkan konseling. Cuma si Ibu Nana atau konselor tadi sibuk dengan HP-nya, jadi tidak fokus dengan apa yang disampaikan. Nah, gimana pesan kamu Riri? Silakan Riri. Ya video Riri, tadi. Video bang. Baiklah, dengan dua versi tanggapan tadi dari guru bimbingan konseling, untuk yang versi pertama dengan suasana yang agak kesal dan tegang, sehingga saya pun juga bingung untuk menyampaikan bagaimana cara mencari solusi ini, sedangkan ibu ini selalu menyalahkan dan menyalahkan bahwa dia sudah ada laporan namun tidak ada nama saya dan tidak ada nama saya. Nah maka saya juga bingung bagaimana selanjutnya untuk saya bisa mencari solusi ini untuk bisa selesai karena ketegangan tersebut. Ibu yang HP sendiri gitu. Dengan ibu yang terlalu sibuk dengan main HP sendiri, saya berpikir ibu ini apakah fokus dia dengan mendengarkan apa yang saya ceritakan ini, atau ibu ini tidak terlalu respon dengan apa yang sudah saya sampaikan ini gitu. Sehingga ibu itu langsung mengambil suatu kesimpulan bahwa ya kamu udah ada laporan seperti itu. Baik. Namun tidak ada solusinya. Lalu yang kedua bagaimana Berdiri? Ada yang kedua dengan sebabnya fokus dengan siswanya, terus kemudian mendengar aktif, bagaimana responnya? Untuk versi yang kedua itu saya merasa sungguh sangat ada dukungan, sungguh sangat ada peluang, solusi, dan adanya suatu kasih sayang yang timbul setelah saya curhat kepada ibu ini dengan kasih sayang yang disampaikan oleh ibu itu melalui cara beliau menyampaikan solusi-solusinya.
mulai dari nanti akan ibu tanggapi, akan ibu cari solusinya dan sebagainya itu. Jadi saya merasa puas dalam bercerita ini dan merasa puas dalam memberikan masalah-masalah saya kepada ibu tersebut. Tentu antara komunikasi baik itu siswa ataupun murid, ataupun guru harus saling timbal balik, ya. Nah, di sini dalam modul ini dikatakan bahwasanya rumus mendengar yang aktif. Nah, dengar jam. D-nya itu adalah dedikasikan tubuh dan jiwa kita. Jadi kita berikanlah kepada siswa kita bahwasanya mereka benar-benar membutuhkan perhatian atau respon dari kita. Ya. Kemudian berikan kita ekspresi yang memperlihatkan. Nah, mungkin di sini kita bisa berekspresi seperti kita berempati ke mereka, ya, merasakan apa yang dia rasakan. Kemudian N-nya adalah netralkan posisi. Nah, mungkin posisi itu seperti bisa kondisi duduk atau posisi yang lebih nyaman lah untuk diskusi. Lalu yang ketiga, yang keempat adalah gangguannya dihilangkan. Nah, apa dengan dihilangkan? Contohnya apa tadi? HP, Bu Dana ya. Nah, jadi saat Bu Dana nantinya bertugas di satu pendidikannya nanti, Ibu boleh menerapkan hal ini. Jadi saat ada anak atau siswa kita datang ke kita untuk diskusi, untuk bercerita, nah, jadi tolong tidak ada yang menggunakan atau hal-hal yang mengganggu begitu ya Pak Ibu ya. Selanjutnya adalah amati isi pembicaraan. Lalu kita pahami betul. Jadi kita memang dipaksa untuk menjadi pendengar yang aktif sehingga kita bisa menyimpulkan apa yang Anda sampaikan dari permasalahan yang ia hadapi saat itu. Tentu harapan kita, ya, datangnya siswa kita adalah membantunya untuk memecahkan permasalahan yang ia hadapi saat itu. Lalu adalah respon. Nah, respon kita menanggapi tadi sudah dilakukan oleh Bu Nana. Kemudian dan jangan dipotong. Nah, jadi saat anak lagi aktif bicara, jangan kita memotong pembahasan atau pembicaraan tersebut. Itu juga berdampak suatu komunikasi yang tidak efektif. Nah, jadi di sini kita bicara mengenai keterampilan mendengar yang aktif. Jadi pertama adalah keterampilan membuka percakapan. Nah, kemudian kita bicara berupaya bagaimana terampil dalam bertanya terkait sisi anak tersebut. Kemudian kita mampu untuk merespon, merefleksikan atau sebaliknya kita merefleksikan apa yang disampaikan. Lalu kita bisa menyimpulkan segala poin-poin yang ia sampaikan selama kegiatan konseling berlangsung. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin nanti apa aplikasi yang Ibu bisa kerjakan di luar kelas kita ini mungkin bisa nanti Ibu terapkan kepada siswa-siswinya di kelas, karena kan segala hal itu kan tidak harus langsung ke guru BK ya Bapak Ibu ya. Nah, hari ini Pak Rizky bersama dengan Mbak Jun, dengan Ibu Lini Mata yang Bapak ini merupakan guru mapel yang insya Allah juga nantinya menjadi wali kelas. Tentu mungkin ada anak-anak yang lebih nyaman ke Memjun, lebih ke Bu Jenny Bata atau ke Bu Rumi atau ke Bu Suma yang lainnya. Nah, jadi untuk merespon apa yang disampaikan itu perlu kita pahami juga. Ya Bapak Ibu, terima kasih. Untuk jurus kelima kita anggap selesai. Selanjutnya kita memasuki jurus yang ke-6. Jadi janji nggak ngomongnya. Itu kan konten isinya. Biasanya dimasuk poin nanti sebelum poin akhir ditanya lauknya apa gitu. Pak, nggak ada gambaran ya dari sana gitu. Kalau di rumah jadi gimana kita membuat kawasan ini dari depan mata gitu. Kolaborasi Pak. Kolaborasi. Dalam kolaborasi. Ada yang selfie.
Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita masuki jurusan ke-6. Ya, semoga Bapak Ibu insya Allah belum jenuh ya, semoga. Apa? Janji bukan pengen manis-manis, tapi bukan janji yang manis. Ini apa? Dendeng blok apa ada manis-manisnya juga? Baik, Bapak Ibu, kita memasuki ke jurusan ke-6, yakni kolaborasi. Tentu kita yang namanya satuan pendidikan tidak hanya melibatkan 1, 2, 3 elemen, melainkan melibatkan semuanya. Nah, sama halnya dalam instansi kita, satuan pendidikan kita yakni SMA 1 Begala, untuk mencapai kinerja yang maksimal, yang baik, yang efektif, tentu kita melibatkan semua pihak, mulai dari kepala sekolah, wakil, tenaga pendidik, ya, kemudian tata usaha atau teknik kita atau tenaga pendidikan, serta hal-hal lain yang sifatnya menunjang proses kegiatan pembelajaran. Nah, tentu harapan kita di sini adalah segala aktivitas pembelajaran itu memang kita libatkan semuanya tanpa terkecuali. Nah, di sini indikator perlu kolaborasi dalam penanganan masalah murid. Nah, jadi kita di sini bicara permasalahan murid. Yang pertama itu adalah yang ringan ya. Yang ringan ini biasanya bisa melalui guru BK, wali kelas atau guru mata pelajaran, itu dikatakan sebagai yang masih ringan. Lalu jika masalahnya sudah mulai berat, ya, mungkin kita bisa diskusikan dengan kepala sekolah, yang nantinya kepala sekolah akan diskusi dengan wakil-wakil seperti wakil kesiswaan. Kemudian toh juga tidak ada hasil yang lebih signifikan, kita alihkan ke tenaga ahli, ya, mungkin psikiater, psikolog, dokter atau ahli lainnya yang sifatnya bisa membantu permasalahan siswa yang kita hadapi. Nah, jadi pada dasarnya intinya kita tidak hanya berkolaborasi dengan intern kita, tapi juga melibatkan pihak-pihak lain yang bisa membantu kita. Nah, kemudian kita masuki mekanisme kolaborasi dalam penanganan masalah murid. Yang pertama adalah itu harus kita identifikasi masalahnya apa, ya. Lalu yang kedua adalah lakukan diskusi awal dalam konversi kasus. Mungkin nanti Bapak Ibu wali kelas atau guru mapel yang menganggap atau ada anak yang bisa yang ditangani, mungkin di sini bisa ada diskusi terlebih dahulu. Lalu yang ketiga adalah penetapan tujuan dan strategi intervensi berdasarkan tingkatan. Nah, jadi nanti mungkin Bapak Ibu bisa menyimpulkan tingkatan masalah yang ia hadapi selama kegiatan berlangsung. Lalu yang keempat adalah implementasi dan monitoring. Nah, jadi nanti setelah kita melakukan intervensi, kita bisa melihat sejauh apa sih dampak yang terjadi dalam diri anak tersebut. Kita monitoring, kita pantau, lalu nanti yang terakhir adalah kita evaluasi. Nah, kita evaluasi ini melihat sejauh mana efektivitas hubungan yang sudah kita bangun. Dan jangan lupa kita lakukan dokumentasi, ya Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian kita juga harus melibatkan orang tua. Nah, di sini orang tua perlu kita libatkan. Yang pertama adalah untuk meningkatkan efektivitas intervensi melalui dukungan konsistensi di rumah dan di sekolah. Lalu yang kedua adalah memperkuat hubungan dan komunikasi orang tua. Selanjutnya mengurangi miskomunikasi. Nah, kadang-kadang kita juga sedikit keliru atau bahkan kita lupa, atau bahkan orang tua sendiri pun tidak respon dengan kita, ya Bapak Ibu, ya. Nah, jadi emang intensitas untuk komunikasi ke pihak luar seperti orang tua emang harus kita jalin dengan baik. Nah mungkin semoga yang disampaikan di poin 6 ini atau jurus 6
bisa menjadi pemahaman kita bagaimana sih kita membangun kolaborasi dengan pihak-pihak terkait seperti orang tua, kemudian tenaga medis atau tenaga-tenaga ahli yang lainnya guna mendukung kegiatan pembelajaran kita selama di satuan pendidikan kita masing-masing. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk poin 76 bangun kolaborasi saya anggap sudah bisa kita sampaikan, kita pahami. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas sedikit di sini. Kita sudah selesai yang aktivitas, kemudian kita sudah masuk refleksi. Nah, baik, di sini kita bicara prinsip pengurangan resiko, ya. Resiko. Nah, jadi kalau dilihat di sini, A itu ada ancaman, kemudian R-nya itu kerentanan, yang K-nya adalah kapasitas. Nah, jadi ada 3 indikator. Yang pertama ada ancaman. Nah, ancaman ini memiliki 2 sub indikator lagi. Yang pertama ada eksternal, lalu tidak dikendalikan. Yang R-nya kerentanan, diantaranya ada internal. Nah, ini biasanya rentan itu suatu hal yang kemungkinan terjadi ya Ibu ya, kemungkinan terjadi dalam internet kita. Biasanya mungkin itu sesama kita pendidik atau sesama siswa ke siswa atau siswa ke murid, atau siswa ke guru, yang itu rentan terjadi resiko tersebut. Kenapa terjadi rentan itu? Di antaranya di situ dikatakan bahwasanya kurangnya pengawasan, ya, kemudian kesadaran dan keterampilan, titik lemah yang perlu diperbaiki. Nah, hari ini kita sudah melaksanakan yang namanya Sulinjar Ibu ya, Sulinjar atau survei lingkungan belajar. Mungkin dari hasil tersebut yang kita katakan seperti rapor pendidikan itu bisa dilihat dari kerentanan sekolah kita, apakah nyaman ataukah aman atau resiko terhadap hal-hal yang membahayakan. Nah, kemudian kapasitas. Nah, di situ kapasitas tentu diharapkan adanya kesadaran dari internal sekolah atau satuan pendidikan, melibatkan itu ya pimpinan, kemudian pendidik, ketenaga pendidikan, dan juga itu melibatkan juga seperti fasilitas yang mungkin sekolah kita ya kapasitasnya bagus secara sarana prasarana mendukung, tentu dampaknya kan bagus terhadap proses pembelajaran Bapak Ibu ya. Cuman hanya saja jika fasilitas itu lemah atau tidak memadai, tentu hal ini berdampak kepada resiko-resiko buruk yang akan timbul saat kita proses pembelajaran ya. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktu dan kesempatannya. Saya sebagai pemateri mohon maaf atas segala kekurangan, kesilapan. Saya sadar bahwasannya materi saya sampaikan ini belum maksimal, tapi secara pribadi saya kalau saat ini saya nyaman dan gembira Bapak Ibu semua, saya enjoy. Nah, cuma saya juga sedikit maksudnya ibu semua di sini hanya memberikan input dan air mata.